Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, sesudah mengajar para murid berdoa, Yesus bersabda kepada mereka, "Jika di antara kalian ada yang tengah malam pergi ke rumah seorang sahabat dan berkata kepadanya, 'Saudara, pinjamilah aku 3 buah roti, sebab seorang sahabatku dalam perjalanan singgah di rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya.' Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, 'Jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup, dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepadamu.' Aku berkata kepadamu, sekalipun dia tidak mau bangun dan tidak mau memberikan sesuatu, meskipun ia itu sahabatnya, namun karena sikap sahabatnya yang tidak malu-malu itu, pasti ia akan bangun dan memberikan apa yang dia perlukan. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah, maka kamu akan diberi. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta akan menerima, setiap orang yang mencari akan mendapat, dan setiap orang yang mengetuk akan dibukakan pintu. Bapa manakah di antara kalian yang memberi anaknya sebuah batu kalau anak itu minta roti? Atau seekor ular kalau anaknya minta ikan? Atau kalajengking kalau yang diminta telur? Jika kalian yang jahat tahu memberikan yang baik kepada anakmu, betapa pula Bapamu yang di surga. Ia akan memberikan Roh Kudus kepada siapapun yang meminta kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Kalimat terakhir ini, jika kalian yang jahat tahu memberikan yang baik kepada anakmu, betapa pula Bapamu yang di surga. Ia akan memberikan Roh Kudus kepada siapapun yang meminta kepadanya. Tidak dimaksudkan hanyalah untuk memberikan sifat kontras antara Allah dan kita manusia. Tidak menuduh sama sekali, mengatakan bahwa kita jahat atau tidak tahu apa yang baik bagi anak-anak kita. Tetapi apa yang baik bagi anak-anak kita? Kiranya doa permohonan ini, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada siapapun yang meminta kepadanya. Roh Kudus yang membuat kita terbuka terhadap karya Allah dalam hidup kita, antara mampu membedakan antara berkat dan juga tantangan-tantangan yang muncul dari berkat dan kepercayaan penyerahan diri kita kepada Allah. Dan itulah roh. Kalau kita mengalami, melihat dan mengusahakan apa yang baik pertama-tama bagi orang lain, barulah bagi diri kita sendiri. Gambaran tentang sahabat dari bagian pertama Injil hari ini. Sahabat itu memberikan apa yang diminta oleh tetangganya, karena tetangganya tidak minta untuk dirinya sendiri. Tetangganya minta untuk orang lain, untuk temannya yang dalam perjalanan singgah di rumahnya. Dan harapan kita akan yang baik, yang benar, dan yang indah bagi orang lain adalah harapan yang ditumbuhkan oleh Roh. Maka
kita akan dapat mengalami dalam ketekunan doa dan penyerahan, seperti orang yang tak henti-hentinya mengetuk pintu atau mencari atau meminta, mengalami sungguh bahwa Allah menyertai kita, sebagaimana dikidungkan oleh Zakaria, dijadikan mazmur tanggapan hari ini. Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia mengunjungi umat.